Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran yang keempat. Hari ini kita akan mempelajari tentang edit. Semoga teman-teman masih tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Di pembelajaran kali ini kita akan menambahkan satu fitur baru, yaitu fitur edit data, sehingga data yang sudah kita buat kemarin itu bisa kita ubah nilainya yang ada di database ya. Kita akses dulu localhost-nya, kita lanjutkan pembelajaran kita kemarin ya. Kita buka database-nya, jangan lupa, kemudian kita lanjutkan program kita yang kemarin. Sebagai informasi, kalau saya sudah memindahkan project saya ini ke folder di luar dari htdocs ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang masih melanjutkan di htdocs nggak jadi masalah, tapi kalau misalnya mau diganti ke folder yang lain boleh, itu menggunakan perintah php -s besar localhost kemudian port barunya ya. Di sini saya pakai 8000 karena port 8000 ini port yang tidak dipakai oleh yang lain ya. Nah, sekarang kita akses aplikasi kita, localhost 8000 kemudian /12. Nah, kalau rusak begini, ini kalau dalam pemrograman PHP itu routingnya belum jalan ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini kita harus mengetikkan file aslinya, index.php. Nanti tombol edit ini kalau diklik ya, nanti dia akan berpindah ke halaman yang lain, tetapi datanya ini nanti bisa berubah. Baik, apa saja yang harus kita persiapkan? Pertama, kita buka dulu kode editornya. Kalau mau cepat, kalian masuk ke folder yang pengen dirubah, klik di address bar sini, kemudian ketikkan cmd, enter. Nah, ya, ini langsung masuk ke folder tempat kita yang ada di sini. Kemudian ketikkan kode spasi titik, ini kalau pakai Visual Studio Code ya, maka otomatis si Visual Studio Code itu berada pada direktori tempat kita melakukan perubahan-perubahan. Sebagai catatan, saya juga sudah menggunakan Git ya, jadi sebenarnya proses edit sudah selesai di proses terbaru, cuman untuk kita belajar saya kembalikan lagi ke konfigurasi semula gitu ya. Kita lihat di sini bahwa file edit siswa masih kosong ya. Nanti kita akan banyaknya merubah itu di file ini. Langkah pertama, teman-teman buka dulu di index.php-nya ya. Gitu. Edit siswanya boleh di double klik supaya juga berubah. Nah, jadi ya, mau index.php-nya di double klik atau edit siswanya di double klik itu boleh. Ya. Nah, di index.php teman-teman scroll ke bawah. Sebagai informasi, ini temanya saya pakai Monokai. Kenapa pakai Monokai? Karena kalau Monokai itu support untuk beberapa ini ya, beberapa warna tambahan gitu. Semisal kayak begini, ini kalau pakai Monokai keren gitu kelihatannya, jadi agak berbeda. Kemudian saya pakai bracket ini ya, bracket ini, seperti ini supaya menandakan apa namanya, kurung kurawal ini batasannya sebelah mana. Ini di extension bracket pair namanya ya. Tapi kalau tidak pakai ini juga tidak apa-apa, yang penting teman-teman mengerti. Nah, sekarang kalau di saya di line 48 di bagian edit ya, di sini nih teman-teman tambahkan di sini, masuk ke direktori yang tadi kita sudah bikin, yaitu edit
Jangan lupa hurufnya ya, nama filenya editsiswa.php gitu. Di save. Kemudian di sini di edit siswa kita coba tangkap ya, coba tangkap data mana yang pengen kita rubah. Jadi teman-teman kalau sudah berhasil dihapus atau delete kemarin, teman-teman tinggal tambahkan logika yang sama di edit. Kalau kemarin kan kita bilang data mana yang akan dihapus. Oh, data yang ID-nya sekian. Di edit juga sama nih. Ya, data mana yang mau diedit? Data yang mau diedit adalah data dengan ID sekian, ya, atau ID yang sama dengan ID dihapus atau ID yang ada di sebelah scroll ini ya, scroll sidebar ya. Tulisannya juga sama, echo $row, sini ID, gitu kan. Kemudian ditutup begitu. Jangan lupa tutup PHP-nya supaya tidak terjadi galak atau error. Baik teman-teman, selanjutnya adalah masuk ke edit siswa.php. Kita bikin file PHP baru. PHP. Ya. Kemudian di sini kita tambahkan if. Kita cek dulu apakah datanya keambil atau tidak. If isSet, ya. Apa yang di isSet atau isSet itu apa sih? isSet itu kalau keisi ya, kalau keisi. Nah, saya di sini bikin yang bagian nangkapnya, parsing datanya pakai method get, karena kita akan mentransfer datanya melalui address bar ya. Jika ID-nya ada nilainya, kita coba dulu di sini kita munculin ya datanya ya. Maka di sini kita bikin satu variabel baru namanya ID. Di sini kita isi get $_get gitu, sama namanya ID ya, ID gitu. Kemudian di bawahnya kita tampilin $ID. Ini untuk menguji apakah data kita kekirim atau tidak. Selanjutnya kita coba cek di sini, kita reload ya. Itu kita coba klik di sini edit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, datanya udah masuk ya. Ini adalah ID-nya. Oh, ternyata sudah ada ID 1. Jadi ID 1 ini sudah muncul juga di sini ID. Berarti kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya ya, teman-teman ya. Gitu, yaitu menampilkan data dan juga merubah data. Selanjutnya adalah kalau misalnya ini sudah ketahuan, sudah ada, ya udah berarti variabelnya sudah bisa kita isi. Oke, selanjutnya adalah kita pengen ya di sini tambah siswa dulu ya. Tampilannya tambah siswa.php gitu ya. Nah, kita pengen tampilannya itu seperti tambah siswa begini ya. Jadi ada form, kemudian di dalam form itu nanti terisi data-datanya. Misalnya di sini NIS-nya berapa, namanya siapa, sekolahnya di mana, kemudian fotonya belum ya, kita belum pakai upload file. Kita pengen nanti ketika datanya diklik, di sini NIS-nya muncul, namanya siapa, sekolahnya ada di mana gitu. Yaitu yang skenario yang ingin kita lakukan, teman-teman. Untuk melakukannya, pertama kita butuh template form ya. Kita butuh template form. Jadi kita bilang begini, kalau datanya udah masuk, ya kalau datanya ini udah masuk, maka kita pengen ada form yang muncul. Teman-teman klik aja tambah siswa di sini, ya di file tambah siswa ini, teman-teman bisa ambil satu blok dari body juga boleh. Jadi kontainer ini di sini ya, sampai ke footer itu boleh juga. Karena kita belum punya file HTML-nya ya teman-teman, ini copy aja. Kita pindah ke edit siswa ya. Di sini kita bilang kalau misalnya ID-nya sudah ada ya, kita pengen form muncul. Di sini kita tutup aja ya, kita kasih komentar dulu. Di sini kita tutup PHP-nya, kita buka lagi. Ini metodenya namanya metode embed ya. Ini kita buka PHP, kita tutup lagi. Kenapa metode embed saya pilih? Karena biar kita bisa ngebedain mana PHP, mana HTML-nya gitu. Sorry, not embed. Kalau embed itu kita nggak pakai metode ini. Kalau embed itu HTML di dalam PHP. Kalau not embed, PHP
HTML di dalam PHP. Kalau ini HTML dan PHP terpisah. Ya, kita pengen kalau misalnya ID-nya udah dapat, munculkan form. Nah, munculkan ini. Biar rapi, ininya boleh dirapikan oleh teman-teman ini dari mulai di sini ke sini dirapikan aja. Indentasi namanya ya, indentasi. Dan ini juga bagian dari template yang tadi ya. Jadi include-nya, footer-nya juga kita ambil. Kalau sudah tidak ada pesan error, artinya sudah bisa dijalankan. Di sini ini copy paste aja ya, mulai dari tag body buka sampai body tutup kamu ambil aja. Kemudian pastenya di bawah sini nih, di bawah kurung kurawal yang ada tanda tanyanya. Ini jadi kita bilang kalau misalnya datanya udah keterima, munculin form ini. Selanjutnya adalah kita ambil datanya dari database ya teman-teman. Kita di sini juga perlu include. Yang pertama include. Apa yang kita include? Yang pasti adalah header ya. Di sini config, terus header.php biar nanti CSS-nya ke bawah. Kemudian yang kedua adalah include database-nya teman-teman. Config /database.php itu begitu. Di bawah sini kita bikin query SQL, $SQL gitu ya. Apa yang kita bikin? Kita pengen pilih ya semua data dari tabel siswa ya, di mana ID-nya itu sama dengan $ID ya. Nah, gitu ya. Kita pengen tampilkan ambil semua data di mana ID-nya itu sama dengan $ID. Nanti si form ini kita coba ya, Kemudian di bawah kita pengen menjalankan query ini. Kita tulis aja $hasil gitu ya. Hasil sama dengan mysqli_query database-nya apa? $koneksi ya, kemarin kan $koneksi, koma query-nya $SQL. Jadi kita pengen ngejalanin si query ini. Kemudian setelah ini jalan, kita bikin while di sini ya. Dollar di sini kita tulis aja while buka kurung tutup. Nah, si kurung tutupnya ini kurung tutupnya kita pindahin ke bawah. Ke bawah mana? Ke bawah body ya, di sini nih, di sini ya. Kenapa? Karena kita pengen si si HTML body ini diulang sebanyak jumlah data yang ada di sana ya, sebanyak jumlah data yang ada di sana. Si while-nya bukan di sini. Kamu lihat kalau misalnya pakai bracket itu jadinya warnanya ungu, yang ini jadinya warnanya kuning. Dibedain ya, oh ini ternyata buat while, ini buat yang ini ya. Kalau yang tadi buat yang kuning itu buat if yang ini. Nah, kondisinya apa? Kita bikin aja $row sama dengan ya mysqli_fetch array. Apa yang kita fetch? $hasil. Jadi kita pengen si $hasil ini jadi si $hasil ini nanti akan jadi variabel namanya row ya. Terus di sini kita coba tampilkan ya, misalnya niche di sini kita tulis aja di sebelahnya value sama dengan buka gitu. Di sini kita buka lagi PHP, tutup PHP. Di sini sama $row itu ambil di sini niche. Oke, di bawah boleh. Sekarang kita coba cek ya datanya ya. Ini harusnya datanya menampilkan yang ID-nya 1
Yang ID-nya 1 itu berarti datanya kalau nggak salah namanya babang tampan. Di sini yang ID-nya 1 itu ya babang tampan namanya ya. Kita coba cek di enter aja gitu. Nah, di sini belum muncul listnya. Kalau ada salah begini, biasanya database-nya yang salah ya, query ini yang salah. Kita coba matiin dulu ya. Kita coba die. Gitu. Jadi memang sengaja saya rekam kalau memang ada error dan penanganannya. Jadi kadang-kadang memang program tidak selalu berhasil. Kita tulis echo di situ, echo $SQL. Ya. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Ini kita copy gitu ya. Kita pindahkan ke tabel ini, kita klik di SQL. Ini cara penanganan error kalau misalnya ada yang salah dalam database kita. Coba kirim klik. Kalau error berarti fix ya. Nah, di sini sudah tampil. Berarti sudah betul ya. Query kita sudah betul. Ini query kita sudah betul. Baik, tadi saya pause karena takutnya terlalu lama ya. Ternyata salahnya kita di sini ya. Di sini poin ini. Di sini harusnya kita di sini tambahin echo gitu. Nah, ini tadi saya lupa ya. Kita tampilin datanya. Tadi juga nggak nampil pantesan. Coba save. Coba save. Kita coba tampilkan lagi. Nah, jadi muncul ya 13. Kemudian juga nama-nama di bawahnya juga sama. Jadi di value ini di sini ini kita copy aja ya, dari sini sampai ke sini. Kita copy. Terus paste ke sini juga sama, paste ya. Kita save, ininya ganti yang tadinya ini ID jadi NIS itu, terus yang ini menjadi nama siswa jadi nama siswa, terus yang sekolah jadi sekolah. Kita save, terus kita lihat hasilnya, harusnya sudah jalan. Oh, ini ada yang salah, nanti ke bawah. Ini berarti tutupnya ya, ini tutup. Kurang petik. Kurang petik di sini juga sama, kurang petik. Oke ya. Bagi yang mau merekam atau pause boleh, ini codingan saya. Gitu ya.
Jadi codingannya begini ya. Oke, seperti ini. Kita coba cek di enter aja. Jadi kita coba cocokkan dengan data di sebelahnya ya. Kalau kalian lokal hostnya pasti biasa ada 48.000. NIS-nya 1, namanya ASFC SMP. Sama ya, cocok ya, jadi sudah cocok. Nah, selanjutnya kita pengen begitu klik simpan, perubahan yang terjadi di sini tersimpan di database. Caranya kita biar menghemat file, kita di atasnya bikin lagi iset ya. Di sini iset kedua gitu. Jika itu if bisa coba ya. If diset, kalau diset apa yang diset, misalnya kita pengen $_post ini ya, ID juga aja atau NIS ya, NIS. Kalau misalnya nilai NIS-nya ada atau nilai NIS-nya diedit, dirubah, kita mau bikin variabel namanya NIS. ID jangan dirubah ya, soalnya ID itu jadi primary key $. Jangan lupa di sini underscore post di sininya NIS ya, postnya NIS, kemudian shift ke bawah, ini copy paste aja, sini copy, enter, ini ganti jadi nama siswa, sini juga sama nama siswa ya. Kemudian setelah itu sekolah ya, sekolah, di sini juga sekolah. Kita pengen datanya dirubah di database, jadi di sini kita bikin lagi variabel ya, variabelnya samain aja sama yang ada di sini nih. Kita bisa copy ya, cepet ya, copy ini ke atas ini, paste, tapi bukan select tapi update ya, update tabel siswa. Kita mau update tabel siswa, set apanya yang di set ya. Yang di setnya pertama adalah NIS, kita kasih ini namanya quote terbalik ya, atau reverse quote, saya biasa bilangnya begitu, atau biasanya curak saya bilang. Tabel siswa yang kurang A, maaf nanti error. Tabel siswa set, di sini yang pertama NIS-nya dulu, kemudian sama dengan ketik 2 gitu ya, $NIS, maaf $NIS, koma, lagi di sininya saya mau nama siswa sama dengan ketik 2 $nama siswa, terus selanjutnya koma, sekolah ya, sekolah sama dengan itu, ini $sekolah. Oke gitu ya. Nah, jadi update tabel siswa set NIS-nya didapat dari form, nama siswanya nama siswa, sekolahnya didapat dari data sekolah itu. $hasil sama dengan $koneksi SQL gini. Kita coba cek jika kita pengen, jika berhasil codingan kita nih, maka kita pengen pindahkan ya, pindahkan, kita tambahin add di sini, karena kalau tidak ditambahin add suka ada error ya. Karena header itu hanya boleh sekali ditulis, header
Atau kalian boleh pakai JavaScript, boleh, data berhasil dirubah gitu boleh. Tapi kalau saya sekarang pakai metode yang lain, pakai header. Header di sini kasih location titik 2 index.php gitu ya, index.php. Jadi kalau misalnya berhasil, kita akan langsung lihat perubahannya ya. Kita coba save. Kemudian di sini nanti kalau data tidak terupdate, kita coba lihat database-nya ya. Biasanya aset C ini saya ganti menjadi huruf besar semua, aset Cahya gitu. Bismillah. Tidak terjadi perubahan ya. Nah, ini berarti ada yang salah, ada yang tidak benar. Sekarang kita coba cek apa yang salahnya. Di sini kita die ya. Kita turn off dulu. Kita die gitu. Menangani error ya, ini menangani error. Kita die, kita matikan dulu script. Kita coba tulis $SQL gitu. Tutup, save. Kemudian kita coba sekali lagi. Di sini ya, kita coba di sini menjadi aset Cahya begitu. Simpan, nanti muncul di sini ya. Undefined variable ID online 8. Oh, ininya ID, sedangkan kita nggak ngambil ID. Berarti di sini salahnya ya. Di sini harusnya nis gitu, ya kan? Di sini jadi dolar nis. Di sini salahnya. Tapi sebagai penguat, coba nanti kita cek di database-nya juga langsung ya. Ntar sini jadi asetnya gede, simpan. Nah, ini kita cek langsung di database, di SQL-nya diklik, terus si query-nya dipaste di sini. Ini ya, paste gini nih. Jadi di sini kamu paste di sini. Ini penanganan errornya ya. Saya coba aja deh. Jadi si tadi kita die, kita matiin scriptnya, terus scriptnya ini kita coba langsung di sini. Kemudian diklik kirim. Kalau tidak ada galat berarti berhasil. Query kita berhasil. Kita lihat berubah ya datanya. Nah, berarti di sini sudah betul. Kita hapus die-nya, kita hapus echo-nya. Ini ya. Kita coba save dan kita coba cek apakah program kita sudah berjalan dengan baik. Back, boleh di back lagi, atau kita masuk ke index.php, kita refresh. Nah, si aset Cahya ini diedit menjadi aset Cahya Nugraha ya. Kita coba simpan. Bismillah. Sudah berubah ya. Nah, artinya kita edit sudah berhasil. Yang mau lihat scriptnya sekali lagi ini di script edit siswa ya. Kalau yang tadi udah direkam yang bawah, ini nggak ada yang saya rubah, tinggal yang ada di atasnya aja ini ya. Jadi yang saya tambahkan hanya iset di sini, iset nis. Kalau misalnya sinisnya udah ada nilainya, sinis dari sini nih, dari form ini ada nilainya, maka tangkep, kemudian simpan. Sebagai catatan jangan sampai lupa, kadang-kadang suka error di line 24 di sini ya, di form. Di sini di form action. Nah, di sini suka ada yang kelewat, bunyinya masih get, harusnya post, itu yang sering error. Boleh di sini kita kasih komentar juga di bawahnya sini. Ini kita kasih komentar di sini, kita kasih blocking gitu ya. Misalnya blok, ini proses menyimpan datanya gitu. Di sini kita tambahin lagi, ini proses menampilkan data. Baik, segitu aja dulu untuk seri kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, tapi memang tadi banyak error. Kita coba perbaiki langsung supaya kalian juga tidak bisa belajar juga untuk menangani error-error di PHP Native. Sampai ketemu di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.